Sahabat tani, karena pupuk NPK sangat mahal, mari kita buat pupuk NPK sendiri dengan kandungan yang sangat tinggi kadar nitrogen, fosfor, dan kalium. Mari kita buat sendiri dengan kandungan yang tidak kalah, bahkan dengan kandungan yang lebih dari pupuk NPK yang kita beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat tani semua dimanapun Anda berada. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan rezeki yang melimpah, serta diberikan kesehatan serta umur yang panjang, dan diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Oke, para subscriberku semua ataupun sahabat tani yang sudah subscribe ke channel saya ucapkan terima kasih karena telah setia ataupun mendukung channel saya. Dan saya doakan semoga selalu diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan serta ilmu yang manfaat dan barokah. Serta para sahabat tani semua yang baru bertemu dengan channel ini, saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan serta mendapatkan ilmu dengan menonton video ini, yaitu ilmu yang manfaat ya, ilmu yang barokah, terutama tentang ilmu pertanian secara organik sahabat tani. Jangan lupa didukung channelnya dengan cara di subscribe, kemudian like dan share ke sahabat tani semua agar mendapatkan manfaat dari video yang saya bagikan ini. Oke sahabat taniku semua, jadi untuk menanggulangi kelangkaan pupuk ataupun harga pupuk yang sangat mahal, terutama pupuk NPK ya, karena pupuk NPK ini adalah pupuk yang sangat penting, yang sangat vital untuk menjadi makanan penunjang bagi pertumbuhan tanaman yang kita budidayakan ya sahabat tani. Jadi di video kali ini saya akan membagikan cara pembuatan pupuk NPK yang kandungannya itu tidak kalah, bahkan lebih dari pupuk NPK yang kita beli dengan harga yang mahal. Tentunya sebelum kita membuat pupuk, kita cari dulu bahan-bahannya apa saja. Tentunya bahan yang gratis yang bisa kita dapat di lingkungan kita semua. Sahabat tani semua, jadi setelah kita ambil bahan-bahannya dari sekitar kita, yaitu yang pertama sebagai bahan nitrogen, saya mengambil daun lamtoro ya, yang ketersediaannya ini sangat melimpah di lingkungan saya, bahkan di lingkungan sahabat tani semua sangat melimpah ya. Kalau memakai daun kelor kemungkinan ada yang tidak punya, jadi ini yang tidak kalah penting, yang tidak kalah kandungannya dengan daun kelor ataupun daun gamal. Jadi daun lamtoro ya, ini kandungan kandungan nitrogennya ini sangat tinggi sekali. Kemudian saya ini mengambil sekalian mengambil akarnya ya, akar dari tanaman lamtoro ini, karena lamtoro ini mampu mengikat nitrogen ya di akarnya ya. Jadi akarnya ini juga mengandung nitrogen yang sangat tinggi. Ini sebagai bahan nitrogen yang tinggi sahabat tani. Selanjutnya untuk bahan yang selanjutnya yaitu sebagai bahan fosfor yang tinggi, yaitu menggunakan batang pisang ya, yang kita ambil dari mulai akar sampai dengan daun-daunnya ya, akar, batang, daunnya. Jadi yang kita buat ini adalah NPK super ya, bukan NPK yang biasa. Jadi NPK super, makanya kandungannya kita berikan yang lebih. Kemudian ini ada jamur ya. Jamur ini kandungan fosfornya ini sangat tinggi sahabat tani. Jadi jangan disepelekan yang namanya jamur. Ini mengandung fosfor yang sangat tinggi. Boleh memakai jamur yang menyala-nyala itu ya. Kalau malam hari biasanya ada jamur yang menyala. Itu kandungan fosfornya sangat tinggi sahabat tani. Kemudian ini saya menggunakan humus bambu. Kemudian ada perakarannya juga. Jadi di humus bambu ini juga mengandung fosfor tinggi sahabat tani. Jadi selain fosfor tinggi, di sini juga ada terkandung trichoderma
mycorrhiza, kemudian ada bakteri pengurai, jadi sebagai nilai plus dari NPK yang kita buat. Selanjutnya yaitu sebagai bahan kalium tinggi, yaitu kita menggunakan sabut kelapa ataupun kulit kelapa. Yang ini tentunya bahannya semua ini kita dapat secara gratis tanpa kita membeli, tapi stoknya tidak akan pernah habis ya. Selanjutnya yaitu sebagai bahan kalium tinggi, yaitu daun nangka ya sahabat tani. Daun nangka ini jangan disepelekan ya, walaupun dia itu terdapat getah yang lengket, tapi ini tinggi akan kandungan kalium sahabat tani. Tentunya harus kita lakukan fermentasi dulu agar kita mendapatkan manfaat dari semuanya sebagai NPK yang super power sahabat tani. Jadi setelah kita buat ini, kandungannya tidak akan tidak kalah ya sahabat tani dengan NPK yang kita buat, yang kita beli di toko dengan harga yang sangat mahal. Oke, selanjutnya yaitu air kelapa 4 liter, kemudian air cucian beras 1 liter sahabat tani. Setelah kita siapkan bahannya semua, untuk selanjutnya kita lakukan langkah-langkahnya, yaitu menghaluskan semua bahan-bahannya. Bisa menggunakan mesin ataupun apa untuk menghaluskannya, yang penting kita cacah sampai halus agar mudah di dalam proses fermentasinya sahabat tani. Akan tetapi untuk video pencacahannya ini saya skip ya, karena nanti memakan durasi yang cukup panjang. Jadi untuk langkahnya kita hancurkan semua bahan-bahannya agar mudah di dalam kita melakukan fermentasi sahabat tani. Oke, kita skip dulu. Kemudian untuk bahan yang selanjutnya yang harus kita sediakan yaitu air cucian beras, kemudian air kelapa ya, sebanyak jumlahnya 5 liter ya. Jadi air cucian beras ini 1 liter, air kelapanya 4 liter. Jadi ini saya akan membuat POC NPK sebanyak 5 liter ya sahabat tani. Nanti setelah jadi mungkin bisa lebih dari 5 liter, karena semua nanti akan terurai dan menjadi cairan sahabat tani, cairan NPK super. Jadi ini yang pertama daun lamtoronya ya, kemudian ditambah dengan daun kacangan, itu sudah kita hancurkan. Selanjutnya kita masukkan ke dalam ember untuk fermentasi sahabat tani. Kita masukkan yang pertama daun lamtoronya ya. Selanjutnya kita masukkan, kita cacah batang pisangnya. Oke, setelah batang pisangnya itu hancur semua, selanjutnya kita masukkan juga ke dalam ember beserta jamurnya ya. Ini saya menggunakan jamur grigit sahabat tani, yang tinggi akan kandungan fosfor ya. Oke, kita masukkan ke dalam ember juga. Setelah batang pisang beserta akar, kemudian akar bambu, humus bambu, kemudian jamur kita masukkan, selanjutnya kita lakukan pencacahan sabut kelapa dan daun nangka ya sebagai sumber kalium. Oke, setelah sabut kelapanya hancur, selanjutnya kita masukkan juga ke dalam ember fermentasinya. Dan ini ada daun nangkanya ya, ketinggalan juga, biar dapat kalium yang tinggi, nah yang bersumber dari daun nangka tersebut. Nah, oke, sudah kita masukkan bahannya ya, bahan padatnya. Selanjutnya kita masukkan airnya ya, air kelapa 4 liter. Boleh menggunakan air cucian beras saja boleh ya sahabat tani. Jadi air kelapa ini sebagai alternatif saja. Jadi 4 liter, kemudian air cucian berasnya 1 liter sahabat tani.
Ini jadi selain kandungan yang tinggi nitrogen, fosfor dan kalium, ini juga pupuk ini tinggi vitamin B. Kemudian kalau kita beruntung nanti ini bisa tumbuh jamur jagaba juga ya, karena ini kita menggunakan air hujan beras. Jadi setelah bahannya kita masukkan semua, dari mulai daun lamtoro, kemudian batang pisang dan jamur, kemudian sabut kelapa dan daun nangka kita masukkan. Selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu menutupnya ya sahabat tani. Kita tutup seperti ini, kemudian nanti kita ikat dengan karet. Selanjutnya kita diamkan selama minimal 1 minggu sahabat tani. Jadi kalaupun sahabat tani semua tidak sabar ingin menggunakan, itu 1 minggu sudah bisa digunakan. Kemudian semakin lama penyimpanan itu akan semakin bagus sahabat tani. Kalaupun sahabat tani sabar, itu ditunggu sampai 1 bulan, itu sangat bagus sekali diaplikasikan untuk tanaman kita. Jadi jangan lupa sahabat tani ya, sambil menonton video ini sambil membawa pena dan kertas untuk dicatat bahan-bahannya apa saja. Tentunya sangat mudah kita dapat, ada di lingkungan kita semua. Oke sahabat tani semua, demikian tadi dari mulai awal proses pencarian bahan. Tentunya sangat mudah kita cari, ada di lingkungan kita semua. Bahkan di pinggir jalan raya itu sangat banyak sekali bahan-bahannya, dari mulai batok kelapa, sabut kelapa, daun lamtoro, kemudian daun nangka, kemudian batang pisang, itu sangat banyak di sekitar kita. Dan tentunya kandungan NPK yang kita dapat itu NPK yang super ya, NPK yang ada nilai plusnya ya, dari mulai bakterinya kita dapat, kemudian kandungan vitamin B, dari air cucian berasnya ya. Kemudian di batang pisangnya juga terdapat selain kandungan fosfor itu ada ya kandungan nitrogen, kalium juga ada. Kemudian di jamurnya itu fosfor yang sangat tinggi ya sahabat tani. Jadi jangan disepelekan yang namanya jamur ya. Tapi bukan jamur fusarium yang kita pakai. Jadi jamur tertentu, tentunya jamur yang bisa kita konsumsi ya sahabat tani, seperti jamur tiram, jamur kriget, kemudian jamur-jamur yang banyak di lingkungan sahabat tani semua yang tentunya menjadi konsumsi, yang bisa dikonsumsi. Oke sahabat tani semua, jadi demikian tadi ya langkah-langkahnya ataupun cara-caranya agar kita mendapatkan NPK secara gratis tanpa kita beli. Jadi kalau sahabat tani semua menggunakan NPK yang ini, kita tidak perlu menggunakan NPK yang kita beli sahabat tani. Ini yang kita dapat secara gratis, karena NPK di pasaran itu sangat mahal harganya. Selain itu juga sering terjadi kelangkaan. Jadi makanya saya berinisiatif untuk membagikan sedikit pengalaman saya dengan tentang pembuatan NPK ya, yang kandungannya itu lebih daripada NPK yang kita beli. Oke, cukup sekian dulu. Saya mohon maaf apabila ada perkataan ataupun tutorial yang kurang pas. Nanti boleh ditulis di kolom komentar ya, mengenai kritik, saran ataupun pertanyaan. Dan jangan lupa di subscribe channelnya biar terus berkembang, karena subscribe itu sangat gratis ya sahabat tani, tidak dipungut biaya sekalipun. Tapi imbalannya sahabat tani semua bisa mendapatkan ilmu secara gratis. Kemudian jangan lupa ditekan tombol loncengnya ya, agar sahabat tani semua selalu
mendapatkan notifikasi apabila ketika saya membagikan ilmu-ilmu baru tentang pertanian yang sangat murah, yang sangat ramah lingkungan, yaitu pertanian organik. Oke, cukup sekian dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.